Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Leeds United versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 2-4. Kita tahu di pertemuan pertama MU juga berhasil menang di Old Trafford dengan skor telak 5-1 dan kali ini bersama dengan Ralf Rangnick MU kembali bisa meraih kemenangan lawan Leeds United di kandang Leeds United dengan skor 2-4, tapi setelah bersusah payah padahal MU sempat unggul dengan skor 0-2 tapi ada comeback yang dilakukan oleh para pemain Leeds. Namun pada akhirnya kita lihat bahwa Manchester United terlalu kuat untuk Leeds United dan ada dua pemain pengganti yang mencetak gol di babak kedua, yakni Fred dan juga Elanga. Kita tahu ini juga adalah adu taktik antara dua pelatih yang memang punya strategi yang berbeda teman-teman. Jika Bielsa mengandalkan passing game, possession, maka Ralf Rangnick mengandalkan passing, possession, dan juga pressing. Maka itu tentunya menarik untuk kita menunggu pertandingan ini. Saya juga menonton pertandingan ini teman-teman yang dimainkan kemarin malam pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan memang saya juga menikmati jalannya pertandingan dan saya yakin bagi para pendukung Manchester United pertandingan ini membuat mereka sport jantung. Karena sudah unggul 0-2, ternyata disamakan 2-2, hampir saja Leeds unggul dengan skor 3-2, tapi ternyata pada akhirnya MU menang dengan skor 2-4. Dan kalau kita perhatikan pertandingan semalam ini teman-teman, kita bisa perhatikan bahwa beberapa pemain MU yang berada di lini tengah itu bermain jauh lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan saya juga bisa melihat sinergi antar lini di Manchester United kali ini berbeda. Tidak seperti sebelumnya kita melihat permainan mereka terpecah belah ya. Artinya lebih banyak mengandalkan skill individu atau juga memberikan direct passing dan lebih banyak melakukan pressing. Tapi kali ini saya melihat ada passing yang luar biasa, passing-passing yang akurat, pressing yang ketat, dan juga kita lihat possession yang luar biasa bagus. Oke, saya ingin dulu membahas lineup dari kedua tim ya teman-teman ya. Triple B selalu membahas lineup dari kedua tim. Kita mulai dulu dari lineup tim tuan rumah. Meslier di penjaga gawang, kemudian ada Ayling, Llorente, Struijk, Stuart Dallas, Adam Forshaw, Robin Koch, kemudian Daniel James mantan pemain Manchester United, Klich, Jack Harrison, dan Rodrigo. Kita tahu bahwa Leeds adalah salah satu tim yang mengandalkan passing dan juga sepak bola menyerang, tapi salah satu masalah dari Leeds United itu berada di lini pertahanan teman-teman. Pada saat saya pernah membuat review tentang pertandingan Leeds United, telah saya jelaskan beberapa kali bahwa tim ini sering lupa untuk bertahan, dan itu yang terjadi lagi di pertandingan ini. Dan bahkan kalau secara statistik teman-teman, kita lihat di klasemen sementara, Leeds United adalah tim yang paling banyak kemasukan gol. Dari 24 pertandingan yang telah mereka mainkan, sudah kemasukan 50 gol. Nah, ini satu hal yang perlu dibenahi oleh Bielsa ya. Walaupun Bielsa mengandalkan sepak bola menyerang, tapi saya pikir ya perlu juga ya mengantisipasi serangan-serangan dari tim lawan. Kalau enggak sudah bermain bagus tapi kalah kan percuma saja. And then from Manchester United, Cristiano Ronaldo of course ya, CR7 main dari awal, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Lingard start pertamanya di Premier League musim ini, kemudian McTominay, Paul Pogba, Luke Shaw, Harry Maguire, Lindelof, Aaron Wan-Bissaka kembali bermain, dan David De Gea. Dari jalannya pertandingan jelas terlihat di babak pertama ini Manchester United mendominasi jalannya pertandingan. Saya cuma melihat satu peluang dari Leeds United, yaitu dari Forshaw yang bisa di-save oleh De Gea. Setelah itu kita lihat bagaimana peran dari Paul Pogba cukup kuat di lini tengah ya teman-teman. Terlihat dia beberapa kali bisa memenangkan bola, dia beberapa kali melakukan tackling yang keras untuk menyulitkan para pemain Leeds United bermain kreatif, dan dia beberapa kali memberikan key passes yang hampir saja membuat Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes mencetak gol. Apalagi Ronaldo tuh, saya kira itu seharusnya sudah gol. Itu kan trademark dari Ronaldo, tap in. Ya kan, itu yang biasa kita katakan kan, tap in Cristiano Ronaldo. Tapi sayang kali ini bisa dibaca oleh Meslier dan tendangannya tidak begitu keras. Kemudian Bruno Fernandes juga mendapatkan peluang, lagi-lagi umpan dari Paul Pogba, dan saya melihat kerjasama antara Shaw dan Pogba cukup baik di pertandingan ini. Dua pemain ini lebih banyak melakukan pergerakan dari sektor kiri penyerangan Manchester United yang menyulitkan Ayling yang berada di sektor sebelah kanan. Maka itu kita lihat Ayling di pertandingan kali ini permainannya tidak begitu baik, bahkan dia mendapatkan kartu kuning. And finally MU can score a goal, dan di luar dugaan yang mencetak gol adalah Harry Maguire yang kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir dikritik, but this was a good goal. Dari corner Harry Maguire melompat jauh lebih tinggi dan melakukan powerful header, dan kita tahu bahwa kondisi cuaca juga cukup buruk ya di pertandingan ini teman-teman, hujan lebat, bahkan lapangan sempat becek, tapi kita lihat para pemain Manchester United masih bisa mengandalkan passing game dan juga
sama seperti para pemain Leeds, dan setelah ketinggalan dengan 1 gol, para pemain Leeds keluar lebih menyerang. Nah, ini yang berbahaya dan ini yang memberikan peluang untuk para pemain Manchester United. Beberapa kali mereka melakukan fast break atau counter, memang tidak berhasil mencetak gol. Tapi akhirnya kita lihat Lindelof yang membawa bola dari lini pertahanan bertukaran passing dengan Jadon Sancho, dan akhirnya Sancho yang saya juga perhatikan di game ini permainannya cukup baik ya, dan Sancho ini sudah berkembang pesat ya sejak ditangani oleh Rangnick. Tampaknya Rangnick juga paham karakter permainan dari Sancho, apalagi Sancho lama bermain di Bundesliga, sehingga sekarang kita melihat Sancho juga menjadi feeder ke lini depan. Jadi tidak hanya Bruno Fernandes. Nah, ini nilai plus dari Manchester United. Jadi akan semakin sulit untuk para pemain tim lawan membaca serangan dari MU karena tidak hanya tergantung kepada Bruno Fernandes. And Sancho can give a very good pass. Dan ini memang passing yang diperlukan oleh Bruno Fernandes karena dia sudah berada dalam posisi yang menguntungkan dan tidak terkawal, dan dia bisa mencetak gol kedua untuk Manchester United di pertandingan ini dan gol pertama bagi dirinya setelah unggul 0-2. Ya, saya kira MU di babak kedua ini akan bermain lebih tenang lagi lah ya, paling tidak mengatur tempo permainan. Tapi kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir kesulitan MU itu adalah di menit-menit awal babak kedua. Seringkali mereka kecolongan, apakah itu gol dari open play atau juga gol dari set piece, dan ternyata kita lihat bahwa Bielsa melakukan 2 pergantian pemain ya. Joe Gelhardt ini pemain muda yang memang permainannya agresif banget ya, istilahnya nih gerasa gerusuk ya, gak pernah mau kalah dia dari pemain-pemain dari Manchester United. Oke, ini cukup baik untuk bisa mengganggu konsentrasi para pemain MU. And the second player Rafinha, ya ini pemain yang memang saya tunggu ya untuk masuk, dan akhirnya dia juga masuk menggantikan Jack Harrison. Dan saya pikir ini golnya beruntung juga nih ya dari Leeds, dari Rodrigo. Saya melihatnya sepertinya dia ingin memberikan crossing karena dia sudah melihat ke tengah, tapi ternyata crossingnya itu mengarah langsung ke De Gea dan menjebol gawang dari De Gea. And then yang memang di luar dugaan, ternyata Leeds bisa menyamakan kedudukan. Daniel James, mantan pemain MU, terlihat dia bermain dengan determinasi tinggi di game ini. Dia bisa memberikan crossing yang akurat ke Rafinha. Teman-teman perhatikan bahwa Maguire hanya melihat bola, sama juga dengan Luke Shaw yang terlambat untuk menutup ruang dari Rafinha sehingga Rafinha bisa menyamakan kedudukan. And after that, saya yakin nih setelah 2-2 pasti nih Ralf Rangnick akan melakukan pergantian pemain, karena kalau kita lihat di bench cukup banyak pilihan kan. Ada Rashford, ada Elanga, ada Fred, ada juga Alex Telles, dan Fred memang sempat kehilangan tempatnya karena Pogba sudah kembali bermain. Pogba bermain bagus di pertandingan ini teman-teman. Dia juga mendapatkan 1 peluang mencetak gol. Peluang pertama dari MU itu dari Pogba, syutingnya masih bisa di-save oleh Melier, tapi sepertinya di babak kedua ini ya para pemain Leeds lebih dominan ya di lini tengah, sehingga Rangnick memikirkan untuk memainkan Fred yang memang kita tahu juga bisa melakukan pressing yang lebih baik lagi daripada Pogba, dan juga perlu menyulitkan pergerakan para pemain Leeds. Dan ketika Fred masuk memang terlihat bahwa pressure dari para pemain MU itu lebih intens lagi, sehingga saya tidak melihat para pemain Leeds bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. And then finally Fred can score a goal. Luar biasa ini gol dari Fred, dia bukan gol pertamanya musim ini, dan juga sebelumnya ketika Rangnick baru pertama kali menangani MU juga Fred sudah mencetak gol, bahkan sudah memberikan assist. What a good assist from Sancho. Ini dia menjadi feeder lagi ke Fred, dan Fred menyelesaikannya dengan kaki kirinya. What a good goal. Ini memang gol yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Manchester United. Dan ketika MU sudah unggul dengan 2-3, nah ini saya beneran nih, saya jujur ngomong, saya sudah yakin ini mereka akan sulit kebobolan, karena pasti mereka akan bertahan, dan itu yang mereka lakukan, bertahan di belakang dan menunggu kelengahan di pertahanan dari Leeds United. And then Bruno Fernandes, what a skill by Bruno. Dia bisa mengangkat bola di atas pemain dari Leeds, kemudian dia bisa memberikan passing kepada Elanga, yang Elanga sebelumnya kita tahu ada miss chance di babak kedua ini, akhirnya bisa menyelesaikan peluang tersebut. Dan kita lihat bahwa ada beberapa pemain muda yang sekarang permainannya mulai bagus sejak ditangani oleh Rangnick. Yang pertama Sancho, kemudian sekarang ada Elanga, dan kemenangan ini adalah kemenangan yang berharga untuk Manchester United karena mereka kembali berada di peringkat nomor 4 untuk sementara. Di bawahnya ada West Ham, ada Arsenal yang juga kita tahu menang, tapi saya tidak membahas pertandingan Arsenal karena ya itu kan lawannya Brentford ya, tim lemah, sudah pastilah mereka menang. Kalau mereka kalah tadi pasti saya membahas. And kita bisa perhatikan bahwa di match ini taktik dari Rangnick agak sedikit berbeda. Tampaknya ya, ini tampaknya mungkin saya salah juga, dia menginstruksikan para pemainnya ketika mendapatkan bola itu harus cepat melakukan pergerakan ke pertahanan dari Leeds agar menyulitkan para pemain Leeds untuk terlalu lama menguasai bola teman-teman. Nah maka itu kita lihat bahwa para pemain Leeds dalam urusan melakukan passing memang jauh lebih banyak daripada para pemain Manchester United. Tapi terlihat bahwa mereka tidak efektif menciptakan peluang. Kenapa? Karena mereka mau tidak mau harus juga terus bertahan mengantisipasi serangan dari para pemain Manchester United. Dan kita melihat efektivitas
pergerakan dari para pemain MU dari tengah seperti Sancho, Bruno Fernandes, Pogba, dan kemudian Fred menunjukkan bahwa sekarang taktik dari Rangnick itu sudah dipahami oleh para pemain dari Manchester United, dan mereka tidak hanya melakukan pressing, tapi mereka juga memberikan passing satu sama lain yang begitu baik, counter attack-nya juga begitu cepat. Ya, ini salah satu metode untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan ketika melakukan counter, mengandalkan passing-passing yang akurat dan tidak hanya memberikan crossing-crossing yang sulit untuk diterima oleh rekan-rekan yang lain. Dan terlihat bahwa MU menciptakan 4 gol dari kerjasama di antara para pemainnya, jadi tidak ada gol keberuntungan dari Manchester United. Dan lagi-lagi bisa kita melihat bahwa taktik dari Rangnick menunjukkan bahwa para pemain Manchester United harus bekerja keras. Ronaldo juga bekerja keras, beberapa kali dia turun ke tengah bahkan ke belakang untuk bisa merebut bola. Sayang dia tidak mencetak gol, but overall he gave a good team performance. Jadi saya melihat kemenangan MU ini adalah berkat kerjasama di antara para pemain. Inilah MU yang tentu ingin kita saksikan. Inilah MU yang kita ingin lihat, permainan dengan mengandalkan teamwork. Karena teamwork makes the magic work. No hate, only football. Salam sepak bola.